ikut pelajaran saya pernah kejadian kayak gitu, jangan sampai terulang pada ustadz-ustadz sekalian di sini. Makanya kalau kita motong Pak, kita harus punya pisau cadangan. Ada orang di belakang kita asisten megang pisau, golok 2 kalau perlu. Kita nggak bisa nih, gagal motong, ganti langsung cat. Begitu kira-kira. Jadi hati-hati dengan mata bilah yang terlalu flat. Nanti kita juga akan ajarkan gimana caranya untuk mengasah yang betul. Nah ini reprofiling bilah. Ini bilah-bilah convex. Biasanya bilah-bilah yang terlalu gendut. Ini akan dibuat zero grain. Nah kayak gini ya. Habis dibikin zero grain, nanti dibikin convex sedikit ujungnya aja. Nanti agar jadinya seperti ini. Jadi nggak terlalu flat banget. Jadi flat to convex grain ya, similar lah gitu, hampir mendekati gitu ya, mendekati convex tapi dia sudah flat. Gitu. Lanjut, biar cepet aja ya. Nah ini dengan menggunakan amplas bisa ngasahnya lagi, atau di hand sanding. Kalau untuk nge-plating bilah dari yang convex dipakai hand sanding dulu. Di hand sanding itu pakai tangan. Di sandingnya pakai tangan, pakai amplas, atau pakai batu asahan boleh. Lanjut. Atau pakai alat seperti ini. Kalau alat seperti ini kemiringannya baku, jadi stabil. Nah hari ini kita nggak pakai alat seperti ini, tapi kita pakai freehand, pakai manual, pakai tangan. Nanti kita coba. Insya Allah bisa, walaupun tanpa ada alatnya. Asah. Cara mengasah untuk bilah sembelih, lanjut penginjak, biar cepat materinya. Pisau sembelih itu kemiringannya dari 5 sampai 10 derajat persisinya. Ya, total dari ujung sampai bawah ya sekitar 10 sampai 20 derajatan lah. Itu kemiringannya, kemiringan asahnya. Jadi ngasahnya ngasahnya juga enggak rebah begini ya. Enggak begini juga. Jadi agak cekin sedikit gitu. Nah, segini. Ini aman. Kalau terlalu atas itu untuk bisa dapur. Kalau buat pisau sembelih segini Pak, kira-kira segini. Itu harus stabil. Gak boleh turun begini, gak boleh ke atas. Jadi harus stabil, nanti rasanya harus stabil. Nah kalau untuk pisau dapur itu di atas di sekitar 40 derajatan tinggi. Nah untuk pisau daging sekitar 40 sampai 50 derajat untuk pisau daging. Lanjut. Menentukan sudut asah, media asah atau grain kasar. Lanjut. Nah ini dia sudut asahnya ya. Lanjut menentukan. Media abrasif untuk mengasah. Ada di sini saya bawa batu asahnya, ada batu alam, ada batu sintetis. Kalau ini batu sintetis, ini korundum. Ini korundum, batu sintetis. Bahannya dari aluminium oksida (AO). Ini grade-nya grade 1000 dan grade 6000. Kalau ini batu alam. Ini batu alam dari Sumatera. Ini grade-nya juga masih kasar, enak buat najemin. Yang ini batunya sudah halus. Kita harus punya batu 3 jenis batu kasar, batu sedang, dan batu halus. Itu untuk mengefisiensi waktu dalam mengasah. Jadi ketika kita mengasah, kok nggak tajam-tajam? Iya, ngasahnya pakai batu halus. Coba kalau ngasahnya di batu kasar, sedang, dan halus, insya Allah hasilnya optimal kayak gitu ya. Ini batunya dari Cina. Tapi bukan buatan pabrik. Ini batu alam dari Cina, impor. Nah yang ini halus. Ini lebih halus lagi. Ini batu dari Indonesia, Pacitan. Nama batunya Bimasena. Miripnya seperti marmer bentuknya, tapi ini batu alam. Kerasnya luar biasa. Ya. Ini kalau diolah, digosok, di grade tinggi, licin, batu akik. Mengasah intinya adalah menajam pisau dengan menyalakan logam menggunakan media. Jadi nanti ciri-ciri mengasah, oh ya, ini mengasah juga bisa pakai amplas, boleh pakai amplas. Cuma kalau amplas itu dia hasilnya tajam palsu kalau kata saya, tajam palsu. Kalau pakai amplas itu dia ditangani greges, tapi begitu kita pakai gregesnya hilang. Dia jadi kayak kembang gitu. Kalau mungkin kalau di mikroskop itu dia kayak medar gini Pak mata bilahnya, tapi harusnya kalau dari amplas harus naik ke sini lagi nih, ke sharpening, jadinya asli matanya tuh kelihatan gitu. Nah kalau ada dari diamond plate, ini diamond plate nya nih
diamond plate buatan sih, bukan diamond asli ya. Dari mata baja, dari biji baja yang ditempelkan, di coating. Nah ini buat baja-baja yang super keras misalnya. Mungkin Bapak Ustadz para kalian di sini pernah dengar golok yang keras udah bisa tahan sembelih 20-30 ekor tanpa asap misalnya, pernah dengar gitu ya. Bajanya mungkin pakai baja modern, istilahnya ada D2, ada A88, ada Sleipner, segala macam begitu. Nah baja-baja yang keras seperti itu harus biasa dengan batu asap seperti ini. Kalau pakai batu asap model kayak gini, baja-baja yang super keras dengan vanadium yang sangat tinggi, dengan karbon yang tinggi, pakai bahasa ini nggak bakal selesai-selesai. Batunya aja yang habis, tapi dia nggak bakal tajam-tajam. Maka kita harus tahu nih, tidak semua batu cocok untuk jenis baja tertentu, jadi harus disesuaikan. Kalau terlalu keras ya kita pakai diamond plate kayak gini. Ini artificial diamond ini. Kalau misalkan pisau pabrikan, per, Barsenso yang sekelasnya atau bearing, kita bisa pakai ini, insya Allah sudah cukup. Ini juga abrasif karena dia materialnya adalah aluminium oxide atau korundum. Lanjut, ragam variasi grade naik course. Course itu di grade 300, mediumnya di grade 300 sampai 400. Di halus fine-nya itu di 600, 800, yang sangat halus di ultra fine itu di 1500 ke atas. Ini grade-nya sudah grade kisaran 3000 ini. Yang ini di atas grade 3000 yang Bima Sena ini. Semakin grade tinggi maka semakin halus dan semakin keras sekali batunya. Ada juga keramik. Keramik itu abrasif dan enak, luar biasa. Kalau misalkan ada jenis batu asahan, pabrikan memang dia bukan alam, tapi bahannya keramik itu enak banget. Bukan keramik yang kita pakai ya di ini, tapi dia keramik khusus untuk mengasah. Itu satu batu itu kisaran harganya saya nggak bawa, keselip kayak batu Tanjurman cari nggak ada. Itu kemarin saya beli batu asahan untuk grade 5000 itu harganya kemarin kakak 1 juta satu batu asahan. Tapi itu enak banget buat ngasah gitu. Buat yang para profesional mungkin biasanya mereka punya koleksi kayak gitu ya. Karena ngerasain tajamnya yang luar biasa, biasanya pakai itu. Kelebihan menggunakan pelumas air. Dia kalau pelumas pakai apa untuk mengasah? Pakai air. Nanti kita coba pakai apa Pak di sini? Pakai apa? Air. Ada spraynya udah disiapin. Pakai apaan? Pakai air kecil. Oh iya. Dan nanti kita pakai air ngasahnya ya. Pakai air, kalau karena itu bilahnya bilah stainless, nggak mesti harus pakai air sabun. Jadi pakai air biasa aja bisa. Kecuali kalau misalnya bilah-bilah seperti ini kayak pisau garpu, ini kan karbon bukannya stainless. Ini ngasahnya harus pakai air sabun kayak gitu. Ada juga dengan minyak. Minyak boleh mengasah dengan minyak, biasanya itu untuk finishing terakhir. Kenapa pakai minyak? Pakai minyak itu kenapa pakai minyak? Kalau pakai air itu mata bilah itu kalau kita raba nggak kerasa tajamnya, kayaknya masih tumpul aja. Tapi kalau pakai minyak itu mata bilahnya kerasa tajamnya. Kita raba kerasa cukup. Jadi sebenarnya minyak itu memang untuk untuk agar kita bisa meraba nih. Stopnya sampai kapan? Stop untuk dikatakan tajam gitu ya. Yuk lanjut. Ntar kita coba aja dua-duanya. Konsistensi sudut ini konsistensi sudut. Ya ini mah harus latihan, bukan teori. Kita harus latihan aja, kita lakukan. Tak akan mengasah langsung cepat. Ya, lanjut. Nah ini tes untuk slicing sampai mana dikatakan pas untuk menyembelih seekor sapi. Tesnya apa, alat ukurnya? Apakah tangan atau kita raba-raba gini, gitu? Karena kalau di SKKNI, di kurikulum SKKNI itu nggak boleh ngeraba pakai tangan, nggak boleh, karena itu bisa membahayakan ya. Banyak yang tersayat juga, apalagi ngetesnya ukurannya rambut kepala begini, bocah datang kesenggol, sebelah ini ya. Jangan gini-gini udah. Apa alat ukur yang dikatakan cukup untuk sembelih sapi, cukup dengan paper HPS. Jadi kalau di HPS sudah enak, ada HPS-nya. Terus HPS. Pakai HPS cukup nih. Kalau udah ada HPS kena, jadi cukup. Berarti udah bisa untuk sembelih.
Saya ngeliat di YouTube itu slice tisu gitu. Terus ada yang slice-nya plastik, ada yang kalau di materi kurikulum SKKNI waktu saya ngambil sertifikasi BNSP itu cukup pakai kertas aja Pak. Jadi kalau misalnya kita motong, red gitu ya, wah cukup nih. Ntar potong lagi, oh kertas ternyata nyangkut, ya udah asah lagi. Nah, contoh ya. Ini kertas di slicing. Kalau seperti ini cukup, atau dia bisa dipuskat. Jadi udah harus bisa dipuskat. Kalau dipuskat bisa berarti sudah tajam Pak. Ya, puskatnya jadi sini. Pegang kertasnya, puskatnya di ujung. Nah, kalau seperti ini berarti sudah. Ya. Ngelok kita ngeliatnya. Masih kuat nggak? Jadi itu sudah tajam berarti Pak. Kalau sudah dipuskatnya lancar ya. Itu cara ngetes. Kalau dipuskat masih robek-robek berarti. Nah, banyak cara ngetesnya. Ada yang dikuku Pak. Kukunya digini dulu. Kalau misalkan digini dia masih jatuh, berarti dia belum tajam. Ini kan udah jatuh. Bahaya itu. Bahaya, tapi ada yang caranya begitu. Nah, paling kepatil dikit Pak. Ya boleh cara ngasahnya yang macam-macam, tapi yang paling aman adalah ngasahnya pakai paper slice. Kalau saya biasanya pakai tisu ya boleh pakai tisu. Coba resikonya hati-hati. Boleh nggak slicingnya sampai tisu, Bang Jeffy? Boleh, tapi dengan syarat sapinya lehernya harus kencang banget. Jangan coba-coba slicing tisu, sapinya nggak ada yang megangin lehernya. Ya, dia cepat lelat. Jadi dia harus gigit. Tadi kalau kata Ustaz Mustafa harus tuti, bergerigi gitu, ya. Jadi harus tuti, mata bilanya harus tuti. Jadi enak begitu nempel langsung bulat gitu, kejos gitu kayak gitu. Jadi jangan begitu tarik set putih doang, putih karena dia nggak tembus kulit doang, baru kulitnya luarnya aja. Wah putih, kalau udah putih kayak gitu mau nggak mau turun lagi kita, turun sikat lagi. Gitu. Jadi diusahakan di manakah bila pertama kali harus merobek? Di sini Pak, di sini posisinya dia harus robek di sini. Kulit itu harus robek di sini. Terakhirnya finishing di sini. Jangan kebalik, jangan begini, jret, jangan tapi dari gini, seret. Nah begitu kira-kira ya. Jadi awalnya di sini, berakhirnya di sini. Makanya kalau mengasah rata-rata kita teledor, ngasahnya tajamnya dari sini ke sini doang, ini kagak tajam. Iya harus tajam dari sana ke sini juga harus tajam. Gitu. Maka kalau teman-teman ngasah tuh di sininya dibikin rada kasar nih. Jadi dibikin dua versi Pak tajamnya. Yang di sini tuti, yang di sininya halus. Ini buat mix daging. Kalau ini buat iris kulit. Jadi Allah itu berikan kesempurnaan hewan itu, kulit itu dibikin sekeras mungkin agar bisa melindungi organ bagian dalam. Nah tugas kita itu untuk menghancurkan proteksi awal itu yang sangat keras. Oh dagingnya itu lunak. Tenggorokan, apakah berasa di saya? Enggak. Agak kerasa Bang Ican ya? Pas tenggorokan itu tak terasa bunyinya drop itu tak terasa. Tapi kulit terasa Pak, rek gitu. Kalau kulit itu, kulit pecah itu terasa rek. Begitu kita tarik tenggorokan nggak berasa, aneh itu. Makanya kalau kita bilang, awas tenggorokannya nggak kena, nggak terasa tenggorokan mah. Kita tarik jebret aja gitu, nggak terasa tenggorokan itu nggak terasa. Yang justru terasa itu kulit. Gimana caranya kita menghantam kulit di awal itu? Gimana caranya? Makanya
kalau kita masih tertarik di sini nih, kan begini jengkak ya. Ini harus robek di sini. Kalau ini udah robek, dia jalan langsung sini, tren. Tapi kalau ini belum robek, wassalam kita. Turun lagi ke bawah. Gitu. Kalau untuk ya tarik gitu. Nah itu ada yang saving head dan flat style, swipe finger tadi swipe finger gitu. Tapi yang aman adalah flat style. Bur, apa itu bur? Ya, bur adalah bibir logam kasar. Nih kalau mau ngasah, dia harus keluar bur. Kalau burnya belum keluar, terus asah sampai burnya keluar. Bur itu kayak kembang, Pak. Kotoran, asah dari sisa gesekan dia keluar menjarum gitu, keluar. Nah, ketika kita pakai kasar, setiap batu ini harus mengeluarkan bur. Jadi ketika nanti pisaunya tumpul di grit kasar ini, dia harus keluar dulu burnya. Ketika kita gini, nah kita ngasah di bagian sini ngasahnya, ini kan pisau ya, ngasah gini. Nah, ketika kita asah nanti burnya ini keluar begini bentuknya. Ke atas, sini dia naik ke atas. Ini kita raba. Kalau dia belum keluar, maka asanya terus sampai dia keluar. Kalau dia sudah keluar di atas ini, ketika kita ngasah ini kan gesek dia tetap keluar ke atas ini. Nanti tinggal kita balik asanya, tetap balik, asah lagi, gesek. Biasa, kan dia keluar lagi. Nah itu udah cukup. Berarti cukup di grid rendah, naik lagi ke grid selanjutnya. Di grid selanjutnya juga kita ngasah sampai dia keluar. Nah udah keluar, pindah lagi burnya sampai di batu yang halus. Di batu yang halus, kalau di batu halus tinggal di pelan aja, rasanya pelan rasanya. Kalau mau lihat tutorial saya, bisa lihat di YouTube Jeffy Arlan atau di Facebook saya dan di wall. Saya suka